Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Anessa Putri Azhara. Dan saya Lutfiatun Nisa. Di sini kami akan menjelaskan tentang osteologi manusia. Dimulai dari bagian atas terlebih dahulu, ada os cranium atau yang sering kita sebut sebagai tulang tengkorak. Di dalam os cranium terdapat dua tulang, yaitu tulang tengkorak pelindung otak dan tulang tengkorak wajah. Pada tulang tengkorak pelindung otak terdiri dari beberapa tulang, yaitu yang pertama ada os frontal atau tulang dahi. Di bawah os frontal terdapat foramen supraorbital atau tarik pada beberapa tengkorak dan merupakan jalan masuk arteri dan syaraf. Lalu ada os parietal atau tulang ubun-ubun. Di bawahnya ada os temporal atau tulang pelipis. Lalu ada os sphenoidal. Os sphenoidal ini merupakan tulang yang terletak di tengah-tengah dasar tengkorak. Lalu ada os ethmoidal. Os ethmoidal merupakan tulang yang terletak di sebelah depan os sphenoidal atau sering kita sebut sebagai tulang tapis. Lalu jika dilihat dari samping, ada os occipital atau tulang kepala belakang. Sedangkan tulang tengkorak pada wajah terdiri dari beberapa tulang, di antaranya os lacrimal atau tulang air mata, lalu ada os zygomaticum atau tulang pipi. Selanjutnya ada os maxillaris atau tulang rahang atas. Pada os maxillaris terdapat foramen bernama foramen infraorbital. Foramen infraorbital ini merupakan lubang pada tulang rahang atas. Lalu ada os mandibula atau tulang rahang bawah. Pada os mandibula juga terdapat foramen bernama foramen mental. Foramen mental ini merupakan salah satu dari dua foramina yang terletak di permukaan anterior mandibula. Jika dilihat dari samping, ada tulang-tulang yang bergerigi. Tulang yang bergerigi ini disebut dengan sutura. Selanjutnya ada os clavicula atau tulang selangka. Os clavicula ini berbentuk seperti huruf S yang memanjang. Bagian-bagian os clavicula diantaranya yang pertama ada ekstremitas sternalis yang berhadapan dengan sternum. Lalu ada ekstremitas acromialis yang berhadapan dengan scapula. Lalu ada facies articularis sternalis. Dan ada facies articularis acromialis. Dan jika dilihat dari bawah, terdapat tuberculum conoideum. Dan di dekat tuberculum conoideum terdapat linea trapezoidea. Ada os scapula. Os scapula ini berbentuk segitiga yang pipih. Bagian-bagian os scapula diantaranya, jika dilihat dari anterior terdapat acromion. Di dekat acromion terdapat processus coracoideus yang berbentuk seperti paruh burung gagak. Lalu scapula ini mempunyai 3 sudut, diantaranya angulus lateralis. Pada angulus lateralis ini terdapat cavitas glenoidalis. Lalu ada angulus superior dan angulus inferior. Scapula juga mempunyai 3 sisi, diantaranya margo superior, margo medialis, dan margo lateralis. Dan pada bagian posterior scapula terdapat spina scapulae. Spina scapulae ini membagi kedua fossa, yaitu fossa supraspinatus dan fossa infraspinatus. Selanjutnya ada toraks atau rongga dada. Toraks ini terdiri dari ossa costae atau tulang rusuk dan sternum atau tulang dada. Ossa costae ini terdiri dari 3 tulang. Yang pertama ada ossa costa vera atau tulang rusuk sejati, terdiri dari 7 pasang tulang. Lalu ada ossa costa spuria yang terdiri dari 3 pasang tulang. Lalu ada ossa costa fluctuans atau tulang rusuk melayang, terdiri dari 2 pasang tulang. Dan pada ossa costae juga terdapat cartilago costal atau tulang rawan.
Lalu pada sternum atau tulang dada, sternum ini terdiri dari 3 bagian, yaitu manubrium sterni, corpus sterni, dan processus xiphoideus. Di antara manubrium sterni dan corpus sterni terdapat angulus sterni. Selanjutnya ada vertebra atau tulang belakang. Vertebra ini terdiri dari 33 tulang, yaitu yang pertama ada vertebra cervical atau tulang leher, terdiri dari 7 ruas tulang. Lalu ada vertebra torakal atau tulang punggung, terdiri dari 12 ruas tulang. Lalu ada vertebra lumbar atau tulang pinggang, terdiri dari 5 ruas tulang. Lalu ada os sacrum, terdiri dari 5 ruas tulang yang bergabung menjadi satu. Lalu ada os coccygeus, terdiri dari 4 ruas atau 5 ruas tulang yang bergabung menjadi satu. Pada vertebra cervical, torakal, dan lumbal terdapat suatu bantalan, disebut dengan discus intervertebralis. Membedakan dari kelimanya ini adalah bentuk korpusnya yang berbeda-beda. Pada vertebra cervical, mempunyai korpus kecil dan lebih panjang ke samping daripada ke depan dan belakang, dan mempunyai 2 bifida. Pada vertebra torakal, korpusnya berbentuk lebar dan lonjong dengan faset atau lekukan kecil di setiap sisi untuk menyambung iga. Lalu pada vertebra lumbar merupakan korpus yang paling terbesar, dan foramen vertebranya berbentuk segitiga. Pada os sacrum ini berbentuk segitiga. Terdapat lubang pada bagian anterior yang disebut sebagai foramina sacralis anterior, dan terdapat lubang juga pada bagian posterior disebut sebagai foramina sacralia posterior. Selanjutnya ada os humerus atau sering kita sebut sebagai tulang lengan atas. Bagian-bagian os humerus diantaranya yang pertama ada caput humerus, lalu ada column anatomicum, lalu ada tuberculum majus, dan ada tuberculum minus. Di sebelah sini ada sulcus intertubercularis, dan ada tuberositas deltoidea, dan ada margo lateralis dan margo medialis. Dan terdapat epicondylus lateralis dan fossa coronoidea, epicondylus medialis, dan jika dilihat dari posterior terdapat column chirurgicum dan fossa olecrani, dan di bawah fossa olecrani terdapat trochlea humeri. Selanjutnya ada os ulna atau tulang hasta. Bagian-bagian os ulna diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada olecranon, dan ada tuberositas ulnae, lalu ada processus coronoideus, lalu ada crista interossea, dan terdapat margo dorsalis, lalu ada fascies dorsalis, lalu ada capitulum ulnae, dan jika dilihat dari lateral terdapat margo interosseus, dan terdapat processus styloideus. Selanjutnya ada os radius atau tulang pengumpil. Os radius ini terdiri dari bagian-bagian. Yang pertama ada fovea capitula radii, lalu ada capitulum radii, dan ada column radii. Di bawahnya ada tuberositas radii, lalu ada crista interossea dan fascies volaris, dan ada juga margo volaris, dan di bagian bawah terdapat processus styloideus, dan jika dilihat dari posterior terdapat foramen nutritium, lalu ada fascies dorsalis, dan di bagian bawah ada incisura ulnaris, dan ada margo dorsalis. Selanjutnya ada ossa manus atau kerangka tangan. Ossa manus ini dibagi menjadi beberapa tulang. Di antaranya, yang pertama ada ossa carpi atau pergelangan tangan. Lalu ada ossa metacarpal atau tulang telapak tangan. Lalu ada
palang atau jari-jari. Pada Osakarpi terdiri dari 8 tulang kecil diantaranya trapezium, trapezoideum, capitatum, hamatum, pisiformis, triquetrum, lunatum, dan scapoideum. Lalu pada palang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu palang proksimal, palang medial, dan palang distal. Selanjutnya ada pelvis. Pelvis terdiri dari os coxae yang masing-masing dibentuk oleh 3 tulang. Ada os ilium, os pubis, dan os ischium. Di sini ada os sacrum, os coccygeal. Di sini ada symphysis pubis, dan di sebelahnya ada os pubis. Di sini ada acetabulum. Atasnya ada spina ischiadicum dan atasnya lagi ada pelvis brim. Sebelah sini ada sacra iliaca. Dan di sini ada crista iliaca. Selanjutnya ada os femur. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari os femur. Di sini paling atas ada columna. Di sini yang menonjol ada arbus femoris. Dan bagian dalamnya ada caput. Ini caput. Dan di sini ada thoracenter minor. Di sini ada linea aspera. Di sini yang menonjol bagian atas ada thoracic mayor. Dan bawahnya ada crista intercenter. Bagian bawah ada condylus lateralis. Dan di sini yang menonjol ada epicondylus lateralis. Dan ini yang bagian bawah yang tengah ada fossa intercondylaris. Dan sebelahnya ada condylus medialis. Sini ada epicondylus medialis. Dan di bagian anterior ada fossa patella. Selanjutnya ada os patella. Sini ada 2 gambar, ada anterior view dan posterior view. Anterior view ada facies anterior dan apex paterae. Dan di bagian posterior view ada yang paling atas facies paterae, yang bagian tengah ada facies articularis, dan yang bagian bawah apex patella. Selanjutnya ada os tibia dan fibula. Yang bisa disebut tulang kering dan betis. Saya akan menjelaskan bagian-bagian dari os tibia. Yang paling atas ada intercondylaris. Dan di sampingnya ada condylus medialis, dan di bagian dalamnya ada tuberositas tibialis. Sini ada crista anterior. Terus yang bawah ada malleolus medialis, paling bawah ada facies articularis. Dan di sampingnya ada os fibula. Paling atas ada caput fibulae. Di bawahnya ada tibiofibular proximal, dan di bagian dalam sini ada membrana interosseus. Dan di sini ada profibularis distal. Dan di sini ada malleolus lateralis. Yang terakhir ada tulang kaki. Tulang kaki terdiri dari 3 tulang. Ada os tarsi atau pergelangan kaki, os metatarsi atau telapak kaki, dan os phalanx atau jari-jari kaki. Di sini ada os scalenus, dan di atasnya ada os talus, dan di sini ada os navicularis. Di sini ada os cuboid. Di sini ada os cuneiforme lateralis. Di sini ada os cuneiforme intermedium, dan di sini sampingnya ada os cuneiforme medialis. Di sini ada os metatarsal. Dan di atasnya
ada proksimal, medial, dan distal. Di sini ada Malleolus medialis. Sini.